Visualisasi operasional pabrik kelapa sawit. Dan satu lagi, kita menekan lutut. Stasiun pertama adalah stasiun penerimaan TBS. Stasiun penerimaan TBS meliputi proses penimbangan, pemeriksaan mutu TBS atau sortasi TBS, dan proses loading TBS ke dalam lori. Fungsi di stasiun penerimaan TBS adalah tempat melakukan sortasi untuk cross-check kebenaran pelaksanaan sistem panen dan merontokkan atau menurunkan sampah atau pasir yang terikut tandan melalui kisi-kisi kompartemen. Critical issue pada stasiun penerimaan TBS adalah proses sortasi TBS untuk memastikan TBS yang masuk sesuai kriteria matang panen, sistem FIFO atau first in first out pada proses di loading rem TBS untuk menghindari degradasi mutu TBS yang dapat meningkatkan ALB minyak sawit dan potensi losis brondolan tergilas truk dan loader. Stasiun kedua adalah stasiun rebusan. Meliputi proses loading atau pemasukan TBS ke rebusan, perebusan atau merebus TBS, dan proses unloading atau pengeluaran TBS dari rebusan. Fungsi di stasiun rebusan adalah menghentikan proses peningkatan asam lemak bebas atau ALB karena pemanasan saat perebusan dapat mematikan aktivitas enzim-enzim yang dapat meningkatkan kadar ALB. Memudahkan brondolan terlepas dari tandan pada waktu proses penebahan, mengurangi kadar air pada biji sehingga memudahkan inti lekang dari cangkang atau kekelopakan, melunakkan daging buah yang memudahkan proses pelumatan di digester. Rebusan merupakan awal proses pengolahan buah yang hasilnya sangat menentukan terhadap keberhasilan proses pengutipan atau kehilangan losis minyak atau inti pada proses selanjutnya. Proses perebusan memiliki tahapan-tahapan proses yaitu deaerasi, proses awal pembuangan udara. Puncak pertama dengan tekanan 2,3 kg per cm persegi, puncak kedua dengan tekanan 2,5 kg per cm persegi, dan puncak ketiga dengan tekanan 3,0 kg per cm persegi. Setelah stasiun rebusan adalah stasiun penebah bertujuan untuk memisahkan brondolan dari tandan dengan cara memutar dan membanting di dalam tromol thresher. Proses pada stasiun penebahan meliputi proses penghantaran TBS ke auto feeder melalui alat pengangkat atau hoisting crane, proses pemipilan brondolan dari janjangan melalui mesin bantingan atau thresher, dan proses penghantaran TBS ke digester melalui conveyor dan fruit elevator, serta membawa tandan kosong menggunakan empty bunch conveyor ke hopper tangkos. Stasiun selanjutnya, stasiun press meliputi proses pelumatan brondolan, sehingga daging buah terlepas dari biji di dalam digester dan proses pengepresan di mesin press untuk memisahkan minyak kasar atau crude oil dari serat-serat dalam daging buah. Selanjutnya, crude oil menuju sand strap melalui oil gutter atau talang minyak mentah yang berfungsi memisahkan pasir dari minyak kasar atau crude oil. Selanjutnya, stasiun minyakan bertujuan untuk proses menghasilkan minyak dengan kualitas minyak murni sesuai dengan norma. Proses pada stasiun klarifikasi meliputi proses pemurnian minyak hasil dari keluaran mesin press berupa minyak kasar atau crude oil yang dialirkan ke dalam sand trap atau alat pemisah pasir yang terdapat dalam crude oil. Kemudian dialirkan melalui fibroseparator atau alat penangkap serat halus berupa ayakan getar dengan ukuran 30 hingga 40 mesh. Minyak hasil dari fibroseparator akan dimasukkan ke dalam crude oil tank atau bak RO. Minyak selanjutnya dialirkan ke dalam vertical clarifier tank atau VCT, tempat pemisahan minyak, sludge, dan nose atau non-oil solid dengan cara gravitasi di mana minyak dengan fraksi ringan akan berada pada layer di atas air dan nose dengan fraksi yang lebih berat. Pabrik biji berfungsi untuk memisahkan cangkang dan inti atau kernel dalam biji atau nut untuk menghasilkan inti sawit dengan mutu, kadar air, dan kadar kotoran sesuai spesifikasi. Proses pada stasiun pabrik biji meliputi proses pemecahan gumpalan padatan ampas press di sepanjang cake breaker conveyor, pemisahan nut dan fiber pada vertical air separating column atau DP recarper, di mana nut masuk ke dalam nut polishing drum
sedangkan fiber akan keluar dari ducting ke fiber cyclone. Nut selanjutnya masuk ke nut silo. Nut dipecah dengan menggunakan ripple mill dan efisiensi pemecahan nut minimal 95%. Pemisahan crack mixture atau kernel dan cangkang dilakukan dengan dua sistem secara bertahap. Sistem kering menggunakan LTDS atau Light Tenera Dry Separation, dua tingkat yang dipasang secara seri. Sistem basah atau wet system menggunakan hydrocyclone. Pengeringan kernel pada kernel silo dengan waktu tinggal 15 jam dan temperatur bertingkat yaitu 70 derajat, 60 derajat, 50 derajat Celcius dengan bantuan udara kering dan panas. Tujuan water treatment adalah mengolah air dari sumber air sehingga memenuhi persyaratan untuk digunakan di pabrik dan perumahan domestik, serta mengolah air sehingga didapatkan air yang memenuhi persyaratan untuk air umpan boiler. Proses pada stasiun water treatment meliputi proses external treatment atau penjernihan air baku dan internal treatment atau pemurnian air umpan boiler. Kettle uap atau boiler adalah bejana bertekanan penghasil uap dalam suatu pabrik kelapa sawit yang diibaratkan sebagai jantung pabrik. Tujuan kettle uap guna menghimpun sumber energi yang berasal dari tekanan uap dalam menunjang keberhasilan proses pengolahan. Menghasilkan air menjadi energi potensial uap dengan bantuan panas dari hasil pembakaran bahan bakar cangkang dan fiber di dapur boiler. Proses pada stasiun pembangkit tenaga meliputi proses memproduksi power dari tenaga uap menjadi tenaga listrik untuk kebutuhan proses pengolahan oleh mesin turbin uap. Tujuan di stasiun kamar mesin adalah mengubah energi potensial uap ke dalam energi kinetik, kemudian energi kinetik dirubah menjadi energi listrik dengan menggunakan alternator, mendistribusikan energi listrik ke semua instalasi yang membutuhkannya.